Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Swantarajut semuanya. Selamat datang lagi di channel Swantarajut. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah teman-teman hampir 3 minggu nih aku nggak bikin video. Dan kali ini aku mau bikin video dengan motif yang kayaknya belum pernah aku bikin. Dan mudah-mudahan sih ya di tutorial lain juga belum ada. Nah untuk ada juga bahannya ada di depan teman-teman. Ada hakpen, ada korek api, gunting. Di sini aku siap-siap stopper. Kemudian ada jarum tapestri dan juga ada benang polikilap warna violet. Nah untuk si jarum sama penanda ini menyesuaikan aja teman-teman ya. Sebenarnya aku jarang banget pakai dua benda ini karena aku nggak suka kalau rajut itu di jarum pakai kayak gini. Tapi buat teman-teman nanti bisa juga disiapkan. Jadi kalau misalkan susah buat nyambungin tali, teman-teman bisa menggunakan si jarum tapestri ini. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, langsung aja kita mulai. Nah, langkah pertama teman-teman kita membuat slip knot terlebih dahulu, kemudian tambahkan sebanyak 25 plus 1 rantai. Berarti total keseluruhan ada 26 rantai ya. Oke teman-teman, ini untuk rantainya sudah ada 25 plus 1 rantai. Kemudian kita turun ke rantai yang kedua, kita membuat single crochet. Jadi total nanti akan ada sebanyak 25 single crochet dalam satu baris ini. Sudah selesai untuk satu barisnya teman-teman, kemudian kita tambahkan satu rantai lagi ke atas, kita putar balik. Nah untuk bagian ini bebas teman-teman, kalau teman-teman mau langsung bikin satu single crochet seperti ini di lubang pertama juga boleh. Kalau aku sendiri biasanya satu rantai ke atas ini udah aku hitung sebagai satu single crochet, jadi sekarang aku masuk ke lubang selanjutnya, hasil single crochet yang kedua aku membuat single crochet lagi di atasnya. Nah ini juga sama, masing-masing kita isi dengan satu single crochet, jadi total juga akan ada 25 single crochet sampai di bagian ujungnya. Nah untuk posisi ini nanti aku bakalan bikin sebanyak 4 kali. Baris pertama, kedua, tiga, 4, nanti bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Ini sampai ujung teman-teman, tambahin lagi satu single crochet, kemudian kita putar balik lagi, jalan lagi, masing-masing hasil single crochetnya kita isi dengan single crochet di atasnya. Ini posisinya kita ngisinya dari belakang ya teman-teman ya, jangan sampai bingung. Ini dari belakang kita isi dengan single crochet. Di sini aku udah selesai teman-teman, ada 4 baris single crochet. Ini baris 1, 2, 3, 4 dan kita selesai di bagian sebelah kiri ini. Nah, silakan ditandain teman-teman di bagian ujung-ujungnya. Ini dengan stopper atau penanda juga boleh. Ini di bagian ujung-ujungnya udah aku tandain. Kemudian kita tinggal berjalan lagi menambahkan 3/4. Jadi kita jalan dari kanan. Dari kanan ini ada hakpennya. Atas, putar, dan kita jalan sampai ketemu di bagian penanda yang warna merah ini. Nah, di sini bedanya untuk bagian yang aku kasih penanda, ini kita isi dengan 2 single crochet. Nah, ini kan bagian yang warna kuning yang ada hakpennya, udah ada satu single crochet bagian terakhir. Ini kita lepas. Kemudian aku bakal ngisi single crochet di hasil single crochetnya. Jadi di dalamnya aku isi dengan single crochet. Kemudian jalan di depannya. Hasil single crochet yang kedua ini, kemudian hasil single crochet yang ketiga, kemudian hasil single crochet yang keempat, kemudian di bagian yang ada penandanya kita isi dengan 2 single crochet. Kemudian kita lepas dulu penandanya, kita jalan lagi, kita isi masing-masing dengan 1 single crochet. Ketemu lagi dengan penanda yang warna biru, kita isi dengan 2 single crochet, kemudian kita lepas penandanya, jalan lagi ke hasil single crochet. Ini anggap saja udah, ini kan udah 2, jadi 2 hitungan single crochet yang pertama dan kedua. Sekarang kita jalan ke yang ketiga, kemudian keempat, dan yang kelima. Kemudian sudah, kemudian di bagian yang penanda warna merah, ini juga kita isi dengan 2 single crochet juga teman-teman. 1, 2. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk bagian alasnya. Kalau teman-teman ngikutin dengan hitungan aku, ini total satu lingkaran ada 60 single crochet, dimana 60 adalah kelipatan 6. Dan di motif kali ini aku bakalan bikin kelipatan 6 teman-teman. Nah setelah itu, ini udah kita isi 2 single crochet bagian terakhir. Lanjut di lubang selanjutnya kita langsung membuat single crochet dengan cara seperti ini teman-teman. Ambil
bagian yang belakang hasil single crochet, kemudian kita sambungkan dengan bagian yang belakang ini juga biar dia lebih rapet. Sebenarnya satu aja juga bisa, tapi aku lebih suka dia dua seperti ini biar terlihat lebih kuat dan lebih rapi aja. Nah, ini kita isi, berarti nanti setelah kita ketemu di bagian awal, total juga akan ada 60 single crochet juga. Silahkan dilanjut teman-teman ya. Jika sudah selesai satu lingkaran full, teman-teman, sekarang kita membuat atau sambungkan dulu ke hasil single crochet yang pertama. 2 slip stitch, lalu tambahkan 1, 2, 3 rantai. Kemudian masuk ke lubang selanjutnya, kita membuat double crochet. Kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Nah, buat teman-teman yang sering lihat video aku, biasanya di sini aku rantai aku buat sebagai pondasi atau bantuan, tapi di sini aku hitung dulu sebagai 1 double crochet. Kita jalan di depannya, kita isi, total nanti akan ada 60 double crochet juga. Silahkan dilanjut terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu di bagian terakhir atau bagian persambungannya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai, aku sambungin dulu. Nyambunginnya adalah di bagian rantainya ya. Jadi di rantai itu kan kita bikin 1, 2, 3 rantai. Nah, kita sambungin ke rantai yang paling ujung pertama, karena ini kita hitung dengan 1. Oke, jika sudah, kita tambahkan 1 rantai lagi, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita putar balik teman-teman. Jadi kita jalan dari dalam. Kita jalan dari dalam, kemudian masuk ke hasil dari double crochet yang di depannya, kita isi dengan double crochet. Kemudian di hasil dari double crochetnya kita isi dengan 4 HDZ atau 4 half double crochet. 1, 2, 3, 4 HDZ. Kemudian kita loncat 2 lubang. 1, 2, masuk ke lubang ketiga, kita membuat slip stitch. Lalu tambahkan 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kemudian masuk ke lubang selanjutnya, kita isi dengan double crochet lagi. Kemudian hasil double crochetnya kita isi dengan HDZ. 1, 2, 3, 4 HDZ. Jika sudah, kemudian kita loncati 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang ketiga, kita membuat slip stitch, tambahkan lagi 3 rantai ke atas, kemudian masuk di lubang selanjutnya, kita tambahkan dengan double crochet. Oke teman-teman, silahkan dilanjut ya. Untuk motifnya ini silahkan dilanjut sampai nanti kita ketemu di bagian persambungannya. Ini aku masih bakalan lanjut lagi, tambahin lagi 3 rantai ke atas, kemudian di lubang depannya aku isi dengan double crochet. Kemudian hasil dari double crochetnya aku isi dengan 4 HDZ. 1, 2, 3, 4 HDZ. Kemudian kita loncatin 2 lubang, 1, 2, masuk ke lubang yang ketiga. Nah, kalau kita lihat dari depan teman-teman, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini hasil dari depan. Jadi ini motif yang dari depan nanti akan seperti ini. Nah, teman-teman, kalau udah semuanya, ini posisi kayak gini ya teman-teman ya. Ini bagian luarnya, ini posisinya ada double crochet dari depan. Ini adalah motif yang udah kita bikin dari luarnya. Tadi kita bikin ini posisi seperti ini. Nah, setelah itu sambungkan ke hasil dari rantai yang pertama teman-teman. Jadi di lubang yang sama dengan lubang rantainya, kita membuat slip stitch dulu, lalu kita kunci. Benangnya kita tarik aja, kita masukin benangnya. Jika sudah teman-teman, sekarang bagian atasnya kita isi dengan 2 single crochet dan 2 rantai, di mana untuk 2 single crochetnya kita isi di bagian ini teman-teman. Ini adalah
hasil single crochet, hasil HDZ yang pertama, 1 2 3. Nah ini yang keempat atau yang pertama paling atas. Kalau dari depan yang kita isi dengan single crochet adalah ini dan ini. Ini adalah rantai, ini adalah hasil HDZ yang pertama. Ini adalah hasil HDZ yang pertama dan rantai masing-masing kita isi dengan single crochet. Kemudian tambahkan 2 rantai. Kemudian hasil HDZ-nya kita isi dengan single crochet di depannya. Hasil rantai kita isi juga dengan single crochet, tambahkan 2 rantai. Lakukan cara seperti ini teman-teman sampai nanti kita ketemu di bagian persambungannya lagi. Oke teman-teman, kita ketemu di hasil single crochet yang pertama. Kita bikin slip stitch, lalu jalan ke teman-teman, depannya kita bikin slip stitch lagi. Terus di bagian rantai yang di bawah ini kita tambahkan lagi 1 slip stitch, berarti kita jalan sebanyak 2 slip stitch. Tambahkan 3 rantai, 1 2 3, kemudian tambahkan dengan 4 double crochet. Jadi di hasil dari 2 rantai ini, di bawahnya kita isi dengan 4 double crochet. Karena ini yang pertama, jadi hanya 3 double crochet dan 1 rantai. 1 rantai di bagian tengah. Nah, kemudian yang bagian 2 rantainya kita loncatin. Maaf, maksudnya 2 single crochet ini kita loncatin 2 lubang. Masuk ke hasil dari rantai ini, kita membuat 4 double crochet. 1 2 3 4 double crochet. Di depannya juga seperti itu. Silakan dilanjut sampai nanti kita ketemu di bagian persambungan. Nah teman-teman, ini aku udah ketemu lagi di bagian persambungan. Jadi kita sambungin di bagian rantainya ya teman-teman ya. Ini adalah hasil dari rantainya, ada 3 rantai, 1 2 3. Nah, di bagian atas kita sambungin, kita buat slip stitch, lalu kita putar balik. Ini udah teman-teman, slip stitch, lalu tambahkan 3 rantai, 1 2 3, lalu kita putar balik. Kita bikin motif seperti yang ini lagi. Nah, masuk di hasil dari double crochet di depannya, kita membuat double crochet. Kemudian di hasil dari double crochetnya kita isi dengan 4 HDZ, 1 2 3 4, lalu loncatin 2 lubang, 1 2 masuk ke lubang yang ketiga, tambahkan lagi 3 rantai, double crochet di lubang selanjutnya, kemudian HDZ lagi, empat HDZ, loncatin 2 lubang, 1 2 masuk ke lubang ketiga, tambahkan 3 rantai. Nah, lakukan cara seperti ini seterusnya sampai nanti ketemu di bagian persambungan lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk di depan hasilnya ini belum kelihatan teman-teman, tapi kurang lebih seperti ini. Ini pas banget kita di bagian pinggir. Nah, nanti di atasnya juga seperti itu. Setelah selesai satu motif ini, kita tambahkan dengan motif ini. Selesai selang-seling ini seperti ini. Ya, teman-teman, ini hasilnya seperti ini untuk motif kayak gini, puter-puternya udah dapet 2. Nah, setelah itu di atasnya sama teman-teman, kita ulangi dengan cara yang sama di bagian
ini kita tambahkan single crochet dan rantai. Nah, tadi di awal aku ada yang salah teman-teman. Jadi kita ngisi single crochet ini di mana? Jadi ngisi single crochetnya itu adalah di hasil dari HDZ yang pertama dan juga hasil dari double crochet. Nah, bukan dari rantai. Rantainya di sini tetap hitungan 3. Kalau teman-teman bingung, lihat dari depan teman-teman. Jadi yang kita isi adalah ini. Ini adalah hasil dari double crochet dan ini adalah hasil dari HDZ yang pertama. Ini yang kita isi 222. Ini juga ini hasil dari double crochet, ini hasil dari HDZ yang pertama. Nah, kemudian kita putar, kita isi dari bagian depan ya. Tambahkan lagi untuk bagian awal satu rantai, kemudian isi dengan satu single crochet di lubang yang sama. Nah, kemudian di depannya ini adalah hasil dari double crochet, isi dengan single crochet, kemudian tambahkan 2 rantai. Jalan lagi di depannya, ini adalah hasil dari HDZ dan hasil dari DZ. Tambahkan lagi 2 rantai. Isi dengan single crochet hasil dari HDZ dan juga di depannya adalah hasil dari DZ. Oke, silahkan dilanjut. Setelah ini nanti teman-teman bisa bikin double crochet seperti ini, lalu diulangi lagi dengan motif yang putar ini. Selanjutnya seperti itu dilanjut sampai teman-teman dapat ukuran yang sesuai. Ini cepet banget teman-teman, untuk motif ini benar-benar cepet banget bikin dia ke atasnya. Oke, silahkan dilanjut. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai untuk motif bulat atau kerang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sebenarnya di atas ini teman-teman harusnya kita bikin double crochet. Tapi setelah aku hitung ukur ternyata ini udah cukup tinggi. Jadi di atasnya di sini satu lingkaran kita tambahkan dengan single crochet aja. Nah ini benangnya langsung kita sambungin. Buat slip stitch, satu rantai, kemudian masih di lubang yang sama kita isi dengan single crochet. 1, 2, kemudian, nah di hasil dari rantainya, ini di dalamnya juga kita isi dengan single crochet. Jadi bukan di bawahnya di sini, tapi adalah di dalamnya ya teman-teman ya. Memang agak susah kalau di dalamnya, tapi supaya lebih sejajar atau sama. Nah seperti ini, kita taruh di dalamnya. Silahkan diselesaikan. Setelah satu lingkaran, nanti teman-teman langsung kunci. Kemudian kita akan membuat tali tasnya. Lanjut teman-teman, sekarang kita bikin talinya. Nah di sini sisakan benang terlebih dahulu ya, sekitar ya 30 sampai 40 cm. Kemudian kita membuat slip knot. Lalu tambahkan sebanyak 2 rantai, 1, 2. Lalu kita turun di rantai yang pertama atau rantai kedua ini, kita membuat single crochet 1, 2. Nah jika sudah, kita putar dengan posisi seperti ini teman-teman. Nah lalu kita ambil benang dari hasil dari single crochetnya. Ini single crochet yang pertama kita ambil benang, kemudian di single crochet yang kedua kita juga ambil benang. Nah jika sudah di happen ada 3 benang, keluarkan semuanya bersamaan. Nah kemudian kita putar lagi. Nah di sini teman-teman di bagian samping atau atas ini terlihat ada 2 benang. Jadi kita masukkan happen, kita ambil benang melalui 2 benang ini. Ini benang yang pertama, ambil benang, bawa ke atas, kemudian kita lewatin benang yang kedua lagi. Di sini ya kita ambil benang lagi. Nah di happen ada 3 benang, keluarkan bersamaan juga, kemudian kita putar balik. Nah bedanya yang selanjutnya di sini tuh ada 3 benang teman-teman, tapi yang akan kita gunakan tetap yang kedua. Jadi ini benang yang pertama, kita masukkan happen, kita ambil benang. Nah ini adalah benang yang kedua, kita masukkan happen, kita ambil benang. Nah di happen ada 3 benang, keluarkan lagi bersamaan. Kita putar lagi, ambil benang dari benang pertama, ambil benang dari benang yang kedua. Nah silahkan dilanjut teman-teman sampai dapat ukuran tali yang disesuai. Nah ini sebenarnya sama dengan tutorial gelang aku yang ke 128. Teman-teman kalau misalkan bingung bisa juga dicek di tutorial gelang yang ke 128. Nanti linknya aku bakalan taruh di atas. Silahkan dilanjut ya teman-teman. Nanti kalau sudah dapat sesuai yang teman-teman pengen ukurannya, kita bakalan sambungin di tasnya di bagian kanan dan kirinya. Silahkan dilanjut. Nah untuk ngunci si bagian talinya ini teman-teman, setelah teman-teman keluarin 3 benang, teman-teman langsung ambil 1 benang aja. Kalau tadi kan kita ngambil 2 benang, maksudnya di 2 lubang. Nah ini ambil 1 aja, kemudian langsung dikunci dua-duanya, lalu benangnya langsung aja dipotong. Agak panjang juga teman-teman karena ini kita pakai buat nyambungin ke tasnya. Oke teman-teman, ini talinya aku bikin pendek aja. Kalau teman-teman mau bikin panjang juga silahkan. Nah di sini aku mau nyambungin ya teman-teman ya.
Jadi langsung disambungin aja di bagian kanan kirinya, ambil posisi yang dia ada benangnya. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk talinya, teman-teman bebas ya, mau bikin panjang, pendek juga silahkan. Ini karena buat contoh, jadi aku bikinnya pendek aja. Tapi kalau teman-teman mau dipakai sendiri, atau misalkan dijual, ada yang request tali panjang juga silahkan. Hasilnya seperti ini, teman-teman, cantik, simple, dan ini cepet banget bikinnya, bener-bener cepet banget. Kalau di sini, teman-teman nanti tinggal tambahin resleting, sama kalau mau ditambahin puring juga silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia buat nonton video Suanta Rajut. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, teman-teman ya. Sekali lagi, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.